Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami rindu sapaan firman-Mu, seperti apa yang selalu Engkau ajarkan bagi kami, agar kami selalu dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah dibuka Alkitabnya? Atau menunggu Pak Pendeta yang bacakan? Oke deh, pendeta saja yang membacakan. Begini firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana nuansanya membaca firman Tuhan ini? Ya, orang bilang sama seperti kalimat itu yang ada beberapa kali muncul, maka sangat ketakutanlah orang-orang ketika melihat, ketika mendengarnya. Ya, memang sepantasnya lah kita takut, sepantasnya lah kita gentar ketika kita bermain-main dengan segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah rumah ibadah, terlebih sebagai orang percaya yang mempercayai, yang mengimani bahwa apa yang ada padanya adalah berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang begitu sukacita sekali, luar biasa sekali ketika kita mendengar, ketika kita memahami bagaimana perjalanan gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu, yang dikatakan di dalam pasal yang keempat itu, bahwa cara hidup jemaat, mereka menjual tanahnya, lalu membagikannya, menyerahkannya ke gereja, ke rumah ibadah, membagi-bagikannya, sehingga ada istilah subsidi silang. Orang yang lebih memberkati yang kurang. Dan segala perjalanan di dalam rumah ibadah itu bisa terselesaikan dengan pribadi-pribadi, seperti yang ditemukan di dalam pasal 4
ayat 32 sampai ayat 37 itu menjual ladangnya, menjual tanahnya, lalu memberikan hasil penjualannya ke gereja, ke rumah ibadah, sehingga orang-orang persekutuan itu bisa merasakan hal yang sama. Mereka berbagi di dalam berkat Tuhan itu. Dan itu yang terjadi juga di dalam pasal 5 ini ketika dihantarkan kepada sosok Ananias dan Safira. Memang contoh Yusuf itu yang dikatakan di dalam pasal 4 itu mungkin menjadi inspirasi bagi mereka. Tapi apa yang salah sehingga mereka mengalami situasi seperti apa yang dinyatakan, yang kita baca tadi? Rebah, mati, lalu dikubur di saat itu juga. Apa yang salah? Yang salah adalah ketika ada kesepakatan, sekali lagi, ketika ada kesepakatan yang justru melukai Roh Kudus. Memang seharusnya sepakatlah suami istri, pasutri itu harus sepakat, harus seia sekata, harus berjalan beriring. Kalau satu bilang A, yang satu bilang B. Tapi kesepakatan itu hendaklah didandaskan oleh kasih Tuhan. Sehingga bukan kesepakatan yang melukai, sehingga kesepakatan yang tidak mendustai Roh Kudus. Dan itu yang terjadi. Mereka sepakat bersekongkol menyerahkan hasil jual tanahnya tidak seperti apa yang semestinya, tidak seperti apa yang seharusnya. Petrus bertanya kepada mereka, dimulai dengan Ananias, benarkah sebegitu harta tanahmu kamu jual? Ya, dia bilang seperti itu. Pertanyaan yang sama kepada istrinya beberapa jam kemudian, jawabnya juga sama, ya. Itu menjadi titik persoalannya. Tapi apa yang jauh lebih dalam di dalam situasi itu tidak lain adalah ketika hati mereka dikuasai iblis. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Bayangkan ada orang yang berani datang kepada hamba Tuhan, datang mengaku sebagai orang percaya. Tentu saja kita katakanlah dulu dia sebagai orang percaya karena dia datang ke gereja dan menjadi bagian dari persekutuan jemaat mula-mula. Dia datang kepada hamba Tuhan, kepada Petrus, dan berani mengatakan dusta dan berani menyatakan kebohongan. Bukankah itu hal yang luar biasa sekali? Tapi mungkin itu juga menjadi sebagian dari kehidupan kita. Kita suka bermain-main di dalam rumah ibadah. Kita suka bermain-main dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mencari kemuliaan, mungkin kita mencari sanjungan, mungkin kita mencari pujian dari orang banyak. Sebab memang kisah ini tentu saja dilihat orang banyak, dilihat jemaat yang lain. Mungkin saja Ananias dan Safira berada di dalam situasi itu. Agar orang melihat dia memberikan sesuatu, agar orang menyaksikan dia dan menyanjung dia bahwa dia berbagi berkatnya. Tapi ternyata di sana ada kebohongan. Bukankah itu yang suka terjadi dan mungkin masih terjadi sampai saat ini? Kita mengatakan, ya Tuhan memberkati ya. Tapi ternyata uangnya nggak tahu dari mana gitu. Tapi dibungkus dengan Tuhan memberkati ya gitu ya. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa Ananias dan Safira itu berada di dalam situasi mencobai Tuhan, mencobai Roh Kudus. Itu yang terjadi. Kenapa itu dinyatakan? Sebab memang kisah ini berawal dari kisah pasal 1 ayat yang ke-8 ketika para murid dihinggapi oleh Roh Kudus. Di sini ada konspirasi. Di sini ada sebuah pemikiran, Petrus kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Padahal kita melihat begitulah keberadaannya Petrus itu. Dia begitu diberkati Tuhan, dia begitu diurapi, dihinggapi Roh Kudus, sehingga dia mampu melihat, mampu
memahami, mengetahui apa yang terjadi. Bahwa ada kebohongan di dalam Ananias dan Safira. Ananias dan Safira mencobai Roh Kudus, mencobai mendustai Roh Kudus dengan berpikir Petrus tidak tahu, bahwa orang lain tidak tahu. Dan itu juga sering dalam kehidupan kita. Makanya gak aneh ketika ada orang mulai mencoba memanfaatkan gereja, memanfaatkan rumah Tuhan, memanfaatkan aset gereja untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, lihat saja banyak sekali terjadi markup di tengah-tengah gereja. Katanya beli keyboardnya sekian puluh juta, beli sound system sekian puluh juta, tapi ternyata angka itu tidak ada. Angka itu bahkan jauh dari apa yang pernah dibayangkan. Banyak orang bicara tentang bagaimana menambah daya listrik di tengah-tengah gereja sampai puluhan juta, tapi ternyata setelah ditelusuri, ternyata tidak sebesar itu. Bahkan jangan-jangan dan jauh lebih besar memperkaya dirinya dari apa yang sebenarnya. Banyak hal seperti itu. Banyak pembangunan gereja juga di markup. Banyak situasi itu juga terjadi menggerogoti pribadi-pribadi yang dikatakan orang percaya di dalam persekutuan kita. Itu sangat ditentang di dalam perikop ini. Dan itu yang mengantar kita di dalam tema kita, melawan korupsi, melawan suap. Bukankah kita sering korup di tengah-tengah kehidupan kita? Mengambil bagian yang bukan punya kita. Kita bisa saja gampang sekali untuk mengambil yang bukan bagian kita. Dan itu menjadi kesalahan fatal sampai saat ini. Dibentuk juga KPK, tetap saja orang tidak ketakutan, tidak berpikir untuk tidak korup. Tetap saja. Bahkan yang lebih parah, itu terjadi di tengah-tengah gereja. Dan saya paling tidak pernah mentolerir hal-hal seperti itu. Sebab memang gereja justru sering berada di dalam situasi itu. Ada orang memakan duit, ada orang menyelewengkan duit, ada orang mencuri galangan kolekte, memasukkan ke lengan bajunya karena dia lengan panjang. Lalu orang mulai mengatakan, sudahlah biarkan saja. Atau kalau uangnya tidak kelihatan, orang bilang, ya sudah diputihkan saja daripada senon. Itu sering membuat kita justru gereja tidak lagi menggarami. Gereja tidak hadir menjadi pribadi yang menyuarakan tentang kebenaran, yang menyuarakan, menolak suap, menolak korup. Sebentar lagi daerah kita banyak yang akan melakukan pilkada, terlebih Simalungun dan Siantar. Masihkah kita mau disuap? Masihkah kita mau dibeli dengan uang 100-200 ribu? Begitukah kelasmu? Begitukah dirimu? Serendah itukah pribadimu bisa dibeli? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu harus kita mulai dari hal yang kecil. Itu harus kita mulai dari tengah-tengah rumah ibadah kita. Itu harus kita mulai dari persekutuan kita. Jangan sampai gereja, jangan sampai rumah ibadah itu justru menyuburkan suap dan korup. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Upahnya. Firman Tuhan mengatakan, lalu rebahlah Ananias, lalu rebahlah perempuan itu, mati dan dikuburkan. Bapak, inang, pemuda, jangan sampai harus mati. Gak usahlah menilai yang bukan milikmu. Jangan sampai harus mati. Jangan harus sampai memikirkan soal hukuman. Jangan karena takut akan hukuman saja baru kita takut untuk korup, baru kita takut untuk disuap. Tidak. Jangan sampai karena hukuman. Tapi biarlah itu menjadi natur kita, itu menjadi habit kita, itu menjadi pola kehidupan kita, bahwa kita tidak suka dengan suap, menyuap, dan korup di tengah-tengah kehidupan ini. Saya mendengar, bayangkan sampai mengurus sertifikat rumah ibadah pun sampai ratusan juta. Padahal kita tahu itu hanya rumah ibadah hanya sekian-sekian. Gak enak saja bilangnya angkanya berapa. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Lihat saja apa yang akan terjadi. Apakah harus kematian menjemputmu? Apakah harus
terkapar dulu, kita baru sadar, kita baru memahami bahwa itu adalah perbuatan dosa. Hati-hati. Jangan dustai Tuhan. Jangan lukai hati Roh Kudus itu. Kalau itu bukan milikmu, jangan ambil. Benar. Ketika Tuhan masih beri nafas kehidupan buat kita, ketika Tuhan membentangkan tangannya buat kita, selama masih hidup, benar, masih ada kesempatan buat kita. Maka sebab itu, Bapak, Inang, pemuda, dan siapapun saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sekaranglah buktikan, nyatakan. Jangan hanya berkata menolak, melawan, suap dan korup, tapi jadilah pribadi yang benar-benar tidak melakukannya. Bukan karena soal ketakutan akan hukuman, tapi benar-benar karena kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka jangan biarkan hatimu dikuasai oleh iblis. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sebab kami teramat percaya bahwa ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kami akan melawan korupsi dan suap. Tidak mau menyuap dan tidak mau korup. Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan gereja, bahkan persekutuan itu. Sehingga di dalam persekutuan umat-Mu, di dalam persekutuan gereja-Mu, kami justru menghadirkan pribadi-pribadi yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran. Sehingga hadir kami adalah menyatakan, mengadakan situasi bahwa karya Tuhan terjadi atas kami. Sehingga korupsi dan suap itu tidak terjadi. Dan kami pribadi lepas pribadi menjadi pionir untuk itu. Kami menolak, kami melawan segala bentuk suap dan korupsi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Hancurkan Tuhan virus corona ini. Amin.